Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Usmonogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman guru honor sekalian terkait dengan tunjangan yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan, khususnya untuk guru-guru honorer di bawah naungan Kemendikbud. Ada dua tunjangan yang bisa didapatkan oleh guru honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih jelasnya kepada teman-teman sekalian, sebelum kita ke informasi selengkapnya mengenai syarat dan besaran tunjangan yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan, silakan tekan tombol subscribe-nya kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Baiklah, mengenai dua tunjangan yang bisa didapatkan oleh guru honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020. Itu tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Di sini peraturannya memang masih tahun 2020 tetapi masih berlaku sampai sekarang, yaitu di tahun 2021. Di mana dua tunjangan itu yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu guru sekalian yaitu mengenai tunjangan profesi tentunya dan tunjangan khusus. Jadi ada dua tunjangan yang bisa Bapak Ibu guru honorer dapatkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita lihat lagi lebih jauh mengenai syarat dan besaran yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Di dalam peraturan ini sudah dijelaskan semuanya atau sudah tercantum. Kita lihat yang pertama mengenai tunjangan profesi, di mana untuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil, kita langsung saja menuju ke kriterianya. Yang pertama itu adalah berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Berarti di sini untuk guru honorer swasta dan juga untuk guru honorer di sekolah negeri pastinya ya. Kemudian yang kedua itu bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga itu kriterianya adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau sebagai guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling atau guru teknologi informatika dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Dan yang keempat adalah memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Dan yang kelima itu memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Dan yang keenam itu memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk mengenai kriteria yang keenam itu ada pengecualian, ada 3 pengecualian ya. Nah, yang ketujuh adalah memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Dan yang kedelapan itu mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Nah, itu adalah kriteria yang harus Bapak Ibu guru penuhi untuk mendapatkan tunjangan profesi ini tentunya. Nah, berapa besaran yang dapat Bapak Ibu guru dapatkan apabila mendapatkan tunjangan profesi ini? Di sini ada besaran tunjangan profesi, di mana yang pertama tunjangan profesi bagi guru bukan PNS itu diberikan dengan besaran sebagai berikut. Yang A itu bagi yang telah memiliki SK in passing atau penyetaraan itu diberikan setara gaji pokok PNS. Jadi di sini bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki SK in passing itu diberikan setara gaji pokok PNS. Itu sesuai dengan yang tertera pada SK in passing atau penyetaraan. Atau yang B di sini bagi yang belum memiliki SK in passing atau penyetaraan diberikan sebesar Rp1.500.000 setiap bulan. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki SK in passing itu mendapatkan Rp1.500.000. Nah, yang kedua di sini untuk mengenai besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga ada tahapan penyaluran tunjangan profesi
itu lengkap ya di dalam peraturan nomor 6 tahun 2020 ini. Semuanya sudah dijelaskan. Nah, kita langsung ke tunjangan yang kedua. Di mana tunjangan yang kedua ini adalah tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Kita scroll ke bawah ya untuk melihat tunjangan yang kedua ini kriteria dan besarannya seperti apa. Untuk lebih jelasnya pada Bapak Ibu guru nanti barangkali ingin membaca lebih banyak mengenai informasi mengenai peraturan ini, silakan saja di-download mengenai peraturan ini ya teman-teman sekalian. Kita lihat yang kedua, tunjangan yang kedua. Nah, di sini untuk teknis penyaluran tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil, yaitu kriterianya yang pertama kita lihat di sini itu guru bukan PNS pastinya yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus. Berarti ini diperuntukkan untuk di daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria yang pertama jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Yang kedua itu daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT, dan data dari kementerian. Dan yang ketiga itu guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan yang pertama kepentingan nasional, kemudian program prioritas pemerintah pusat dan atau ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kriteria selanjutnya itu memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau INUPTK dan memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk besaran tunjangan khusus ini, itu tunjangan khusus guru bukan PNS itu diberikan dengan besaran sebagai berikut, di mana bagi guru bukan PNS yang telah memiliki surat keputusan atau SK in passing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja dan golongan atau ruang yang sama setiap bulan. Ini sama berarti dengan tunjangan profesi juga ya, itu besaran didapatkan. Kemudian yang B, bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK in passing atau kesetaraan itu diberikan sebesar Rp1.500.000 setiap bulan. Di mana untuk besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini dikenakan pajak juga, yaitu pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah dua tunjangan yang bisa Bapak Ibu guru honorer dapatkan khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru honorer terkhusus di bawah naungan Kemendikbud. Jadi bagi teman-teman guru yang merasa sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan tunjangan ini segera diurus agar tunjangan khusus atau tunjangan profesi ini teman-teman guru dapatkan segera. Sekian informasi dari Usmanogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.